Halo, aku Yohan. Aku kakaknya AGH. Alasan aku sebenarnya akhirnya mau speak up di sini adalah sebenarnya aku juga nggak mau aku ke expose media. Tapi guncangan-guncangan publik di luar sana itu luar biasa gilanya. Nggak cuma untuk mental adikku aja, tapi juga untuk kita sebagai keluarga, dan ancaman-ancaman itu tuh nyata gitu adanya saat ini. Sebelumnya gue apresiasi dulu buat program narasi ya yang sudah ngasih kesempatan buat Ivana Yohan untuk mengklarifikasi hal yang menurut Yohan sangat mengganggu, bikin keluarga depresi terkait kasus AGH yang terlibat pada kasus penganiayaan anak pejabat ini. Salut, gue apresiasi sama narasi makin bijak, artinya narasi membuka ruang bagi siapa saja untuk bisa menyampaikan pikirannya, terutama pada kasus-kasus yang akhirnya terhakimi oleh netizen. Oke, langsung sama Yohan. Komentar gue yang pertama begini, Yohan. Kalau tadi lu bilang lu sebenarnya nggak mau speak up, lu nggak mau terekspos di media, itu hal yang wajar. Gue salut lah sama orang-orang yang kayak gitu kan. Tapi beda persoalan, beda penanganan sebenarnya. Dengan cara lu kemudian akhirnya muncul juga di media, itu keputusan yang tepat. Walaupun menurut gua nyaris terlambat. Nyaris ya, angka terlambat pendapat terlambat itu bisa dibantah. Tinggal sekarang lo dan keluarga harus sering-sering muncul. Sering-sering muncul ke media, ngasih klarifikasi. Tapi begini, dalam mengklarifikasi ini dari kacamata gue pribadi, artinya gue punya perspektif dari sisi Pak Nyang Tanka. Mengklarifikasi sebuah kasus yang kemudian menimpa keluarga lo, gue prihatin. Walaupun gue marah, gue marah banget dengan peristiwa itu, yang mana di dalam peristiwa itu ada adik lo, ada AGH. Gue termasuk orang yang marah juga sama AGH, kecewa. Walaupun AGH itu tergolong atau terkategori sebagai anak-anak yang bermasalah dengan hukum lah, anak-anak ya yang dilindungi oleh undang-undang. Gue paham, itulah undang-undang ya kan. Coba kalau dari awal lu muncul atau keluarga lu muncul, mungkin ceritanya agak berbeda ya. Gue percaya kemunculan dari pihak keluarga lu, terutama dari AGH langsung yang yang didampingi oleh keluarga, mungkin bisa membuka sudut pandang netizen sedikit berbeda, harusnya itu. Cuma sayangnya di dalam penampilan lo kali ini di narasi, gue pribadi tidak melihat ada satu sisi yang bisa gue maklumi, gitu. Nggak ada hal yang bisa gue terus kemudian mempertimbangkan gue untuk berhenti berpendapat bahwa adik lo bersalah. Nggak ada. Ini mungkin karena kurangnya narasi lo, atau kurangnya literasi lo, atau lo yang tidak pandai untuk speak up. Menurut gue itu. Tapi gue terima, makanya gue komentarin speak up lo ini. Karena gini, dari semua cerita yang lo sampaikan itu lebih kepada satu sisi aja. Lo lupa untuk meminta maaf. Karena dari semua narasi yang lo sampaikan, lo seperti sedang meminta netizen untuk berhenti menghujat, untuk kemudian punya empati kepada adik lo, nggak menghakimi terlalu dalam. Gue paham sih tujuannya, gue paham. Sayangnya narasi yang lo gunakan nggak bisa membuat orang berhenti menghujat atau berhenti memvonis AGH. Kalau kita ngelihat video itu, nggak bisa dipungkiri bahwa siapa orang yang ada di lokasi itu diam, nggak berusaha untuk mencegah. Kalau nggak berani menghalangi secara fisik, ya teriak. Karena dengan teriak
itu cara yang paling memungkinkan untuk meminta orang lain turut campur, melerai atau mencegah perbuatan semakin besar. Nah, di dalam video yang sekian menit itu, yang gue lihat, yang beredar lah ya, itu nggak ada upaya itu gitu loh, nggak ada upaya pencegahan, baik tindakan maupun upaya yang lebih mudah, yaitu teriak atau berlari minta tolong. Rekaman itu berhenti ketika ada suara teriakan ibu-ibu. Itu ya, itu dulu harus dipahami ya buat Yowan. Artinya gue juga walaupun ngomongin kayak gini, gue juga nggak mau terlalu menghujat, nggak juga, hanya mengingatkan aja. Maksud gue begini, jangan terlalu pandai berliterasi. Betul salah. Jangan terlalu pandai bernarasi, maksudnya jangan terlalu pandai bernarasi, nanti kejebur sendiri gitu loh. Karena narasi lo, argumentasi lo atau penyampaian lo tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan. Lo hanya menjelaskan dari sisi yang sama sekali nggak perlu diketahui banyak orang. Anggap saja dek lo sama sekali nggak mengira akan ada tindak kekerasan atau tindak penganiayaan. Anggaplah seperti itu. Padahal kesempatan dia untuk teriak, untuk lari, meninggalkan lokasi minta tolong warga itu sangat besar kemungkinan, kan waktunya cukup panjang tuh, ada jeda beberapa second lah. Itu nggak dilakukan. Rekaman itu berhenti ketika ada suara teriakan ibu-ibu. Itu ya, itu dulu harus dipahami ya buat Yowan. Peristiwa kejahatan itu kan terjadi ada dua hal menurut perspektif gua. Pertama, memang diniatkan, memang pelakunya adalah memang penjahat. Yang kedua, keterpaksaan gitu. Adik lo ini menurut gua tergolong pelaku yang keterpaksaan, terkondisi gitu kan, karena adanya tekanan dari MDS mungkin dan lain-lain. Gua nggak tahu, itu kita serahkan sama ahli-ahlinya lah gitu. Tapi yang pasti lo dan keluarga lo harus percaya, harus punya keyakinan dulu bahwa yang lo hadapi, yang kalian hadapi adalah penghakiman sosial. Maka persiapkan narasi yang baik. Persiapkan narasi yang kira-kira bisa mewakili semua pihak. Persiapkan narasi yang berempati pada korban. Gini ya, kalau kita belajar dari kasus sebelumnya, dari kasus Sambo lah, banyak netizen termasuk gua yang ikut menghujat, menyerang Eliezer. Tapi dalam waktu yang sangat singkat itu berbalik 180 derajat. Netizen akhirnya membela Eliezer. Kenapa? Karena keluarga Eliezer walaupun gak sering muncul, tapi lewat penasihat hukumnya menunjukkan sikap bersalah, sikap penyesalan. Sikap penyesalan atas apa yang telah terjadi. Nah, pada saat sikap itu dimunculkan, maka emosi netizen mulai merendah tuh. Nah, ketika emosi netizen merendah, didukung dengan perilaku dengan pernyataan-pernyataan penasihat hukumnya, kita jadi terbuka bahwa Eliezer juga korban. Nah, bisa nggak lu sama keluarga bersikap yang membuat AGH kemudian terlepas dari sangkaan-sangkaan yang menjerat dia? Nah, itu yang harus kalian lakukan. Gue sih nggak mau masuk ke ranah yang lain ya, termaksud siapa yang menunjuk penasihat hukum adik lo. Cuma kalau gue lihat dari berita yang berseliweran, dari media-media yang muncul, ada satu sikap dari penasihat hukum adik lu yang membuat kita marah, membuat netizen tuh marah. Kenapa pembelaan? Walaupun tugas dia membela kliennya, tapi yang dia hadapi ini bukan meja hakim, bukan ruang persidangan. Yang dia sedang dihadapi ini adalah persidangan sosial. Nah, ini yang harus kalian pahami juga, Yowan, yang harus lu pahami, keluarga lu pahami gitu kan. Peristiwa yang terjadi hari ini kita nggak bisa lepas dari penghakiman sosial. Itu dulu yang harus diingat. Kita nggak bisa larang netizen. Lu nggak bisa larang gue untuk berkomentar. Kenapa ya? Karena media menyiarkan cerita ini tiap hari itu muncul
di sekitar gua. Jadi nggak ada orang yang bisa melarang gua untuk bisa mengomentari, minimal untuk menanggapi walaupun itu di dalam di hati gua sendiri. Nah makanya lo dan keluarga lo gunakan metode itu, bukan melawan orang-orang yang menghujat keluarga lo, menghujat adik lo, bukan. Lo masuk di antara mereka, bagian dari mereka. Kalian juga tunjukkan rasa marahnya pada perilaku AGH. Nah, hanya saja cara marah orang dewasa, cara marah keluarga yang punya empati terhadap adiknya, terhadap anaknya, ya berbeda. Tidak seperti kami nggak punya kepentingan terhadap AGH kan gitu. Itu dulu yang harus kalian lakukan sebenarnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan simpati dari netizen, supaya kita melihat sisi yang berbeda gitu. Dari AGH ini apa yang bisa kita bela. Apalagi peluangnya besar kok menurut gua. Kan pelakunya bukan AGH, pelaku langsungnya ya, bukan AGH. AGH ini kan penyebab. Jadi ada beberapa pendapat gue sih di video gue sebelumnya, bisa jadi ya ini contoh buat masyarakat, buat kita semua, bahwa sebenarnya rasa percaya orang tua kepada anaknya nggak bisa 100%. Baik-baiknya mereka belum tentu di luar seperti apa. Kalau gue berangkat dari kasus AGH ini, terlalu banyak video, foto, atau bukti-bukti digital yang tersebar akhirnya di media sekarang yang disebarkan oleh netizen, betapa adik lu hidup di luar kontrol. Di luar kontrol. Usia segitu udah punya kebebasan yang begitu. Bawa mobil lah, bawa kendaraan, artinya bawa kendaraan. Terus ya gue sih nggak menyalai ya, hidup makin modern, kadang-kadang perilaku orang, perilaku remaja sok modern, tapi konyol. Akhirnya hal-hal yang kayak gitu yang dijadikan senjata untuk menerkam diri sendiri. Itu yang banyak yang gua analogikan sebagai senjata makan tuan. Nah, kenapa kita orang tua nggak bisa mengontrol anak-anak kita dari kehidupan yang demikian? Besar kepalanya anak-anak ini adalah karena dibiarkan atau nggak tersentuh oleh orang tua, atau orang tua merasa biasa, sekarang kan zaman modern, anak udah gede gitu loh. Tapi begitu anak terkena hukum, nanti ngerengek minta perlindungan hak-hak anak karena usianya masih anak-anak. Ini kan rancu sebenarnya. Anak-anak itu dirangkul, bukan dilepaskan gitu loh. Teguran buat gue pribadi, buat para orang tua, kalau kita punya anak yang masih di bawah usia anak-anak menurut undang-undang, jangan dilepasin, tetap dirangkul, tetap digandeng gitu. Lebih baik kita orang tuanya yang menghukum daripada masyarakat yang menghukum. Kalau masyarakat yang menghukum, ya ini yang terjadi nih, seperti keluarganya AG gitu kan. Seperti yang tadi Yohan bilang, kecaman, tuduhan, ancaman bertubi-tubi, terus mau membela diri gitu dengan cara Yohan juga, seolah-olah paling teraniaya, paling tersakiti gitu. Ini bahasa amarah gua, maaf Yohan. Yang teraniaya itu korban, terlepas perilaku korban kata siapapun, menurut orang-orang, menurut lo bahwa ada perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban kepada AGH, ini kan harus dibuktikan juga yang tidak menyenangkan itu kategorinya apa gitu loh. Karena perbuatan adik lo yang sebelum-sebelumnya ya berperilaku bebas tersebut, kan kalian bela, itu kebebasan kok. Tapi begitu kena kasus, kalian pengen dilindungi karena dia masih anak-anak. Itu yang gua anggap sumir tuh, nggak jelas. Jangan, ya udah gitu loh. Kalau memang kontrol dari keluarga lu kurang kepada anak lu, maka meminta maaf kepada masyarakat yang sedang menghakimi keluarga lu. Gitu loh. Nggak dosa minta maaf itu. Justru semakin kekeh berdiri di kaki sendiri yang seolah-olah benar, sementara masyarakat publik sudah menyorot salah, ya dianggap dosa sih enggak. Kita nggak punya hak untuk mengatakan dosa atau tidak, karena itu hak prerogatif Tuhan gitu kan. Tapi kita harus berani menyatakan bahwa memang ada yang salah cara asuh saya. Harusnya gitu. Gua dengan anak-anak gua aja kalau emang salah, ketika ada orang lain, tetangga, terus kemudian walaupun nggak ngomong, karena bagi gua perilaku itu adab. Bagaimana orang tua berperilaku, maka itulah adab yang akan nempel di anak-anaknya. Kalau gua hidupnya hedon, maka anak-anak gua akan hedon. Orang yang hidupnya sederhana aja masih banyak anak-anak yang hedon, apalagi yang orang tuanya hedon. Nah itu dulu yang harus sadari. Jadi gue tetap mengapresiasi
klarifikasi Yohan, tapi gue mengingatkan, klarifikasi lu menurut gue sesuatu yang bikin sebagian orang yang marah menjadi semakin marah karena nggak dapetin apa-apa. Nah ini buat Yohan dan keluarga, sekali lagi gue mengingatkan saja, kasus Sambo belum lama terjadi di antara kita. Dan dari kasus tersebut kita bisa belajar bagaimana Eliezer di awal-awal sempat dihujat banyak netizen, banyak masyarakat, tapi bagaimana keluarga menghadapi peristiwa tersebut kita bisa belajar. Dan kemudian bagaimana keluarga memilih penasihat hukumnya. Ya menurut gua jujur aja ya, dalam waktu singkat caci maki kita semua kepada Eliezer berubah 180 derajat jadi sebuah pembelaan. Karena apa? Karena cara penasihat hukumnya memperlakukan kasus yang sedang dia tangani dan memperlakukan klien yang dia tangani. Dia tidak membuat pembelaan yang mati-matian seolah-olah paling benar, seolah-olah tidak bersalah, atau seolah-olah menjadi orang yang dimanfaatkan. Enggak. Dia pelan, dia tahu walaupun dia akan dihujat. Itu juga awal-awal kan penasihat hukumnya Eliezer sempat dihujat juga, tapi nggak bisa kita pungkiri hasilnya berbeda. Justru masyarakat yang dulu menghujat akhirnya membela. Nah saran gue buat Yohan dan keluarga, coba lakukan yang kayak gitu. Kalau memang lu sayang sama adik lu, maka jangan bikin pembelaan. Kalau gue jadi orang tuanya, jadi orang tua lu, gue memilih menghukum anak gue sendiri, buat dia pelajaran bagi dia, daripada gue bela. Sementara yang gue lawan bukan hukum yang tertulis, tapi hukum sosial. Jadi rasanya menurut gua pembelaan lo, narasi lo harus lo perbaiki. Lo nggak perlu press conference. Lo hanya bikin lo dan keluarga lo upayakan, beranikan diri, siapkan mental, akui saja kesalahan yang terjadi, berusaha untuk meminta maaf pada keluarga D. Mudah-mudahan netizen yang menghujat lo agak berkurang, melihat ada itikat baik, ada penyesalan dari pihak keluarga. Nah tinggal sekarang lakukan lu dan keluarga bagaimana menasihati adik lu, bahwa gaya hidup demikian bukan sebuah tujuan. Gua sampaikan hal yang paling pahit, mudah-mudahan lu bisa menerima pendapat gue. Sebaik apapun AGH di mata keluarganya, tapi di mata netizen yang sedang marah, adik lu tergolong orang yang susah diatur. Terlihat dari mana? Kita nggak usah pungkirin lah, kalau dia deket-deket sama MDS, ya banyak keuntungan kan. Minimal numpang keren, bisa naik Rubicon, pamer-pamer. Jangan hari ini teriak-teriak AGH itu masih anak di bawah umur, nggak patut atau tidak layak dihukum dan segala macam. Aneh aja buat gua. Begitu kejepit kita teriak-teriak butuh perlindungan karena ini masih anak di bawah umur, tapi kehidupan sebelum terjadi peristiwa seolah-olah bukan anak-anak, dibiarkan bebas kayak orang dewasa. Bercermin dari situ dulu. Kalau perilaku pergaulannya kayak dibiarkan kayak orang dewasa, maka ya sudah, ketika dia kena hukum jadikan dia orang dewasa. Buat gue itu ya udahlah, gue capek nih speak up kayak gini, yang ada nanti gue menghakimi. Enggak juga, gue hanya menuntut AGH harus ikut bertanggung jawab, tapi gue tetap ikut berempati sama keluarganya, sama orang tuanya, sama Yohan. Cuman begini, jangan terlalu pinter jadi orang. Kalau kalian menghadapi 1-2 orang menjadi orang pinter biasa. Tapi kalau kalian menghadapi masyarakat, netizen yang pedes-pedes itu pendapatnya, nggak bisa lo jadi orang pinter. Karena yang lebih pinter dari keluarga lo banyak. Maka gunakan lo jadi keluarga yang tahu diri. Jadi orang yang tahu diri. Turunkan tensi kepintarannya. Kebenaran tidak mutlak milik kalian. Kenapa? Netizen di luar kalian itu sudah benar semua. Terus lu lawan lagi dengan kebenaran. Enggak. Gunakan cara yang berbeda.
kasih.